Nggih, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak masuk suaraku ya? Oke, dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya nggak tahu nih mau panggil Kanda atau Dinda atau mungkin ada yang ayahanda di sini karena usianya lebih senior dari saya. Tapi kurang lebih kita seumuran karena saya sendiri dan suami yang kebetulan fotonya saya jadikan foto profil ini lahir di tahun yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bersyukur kehadirat Allah dan kita kesehatan Islam diperkenankan bertemu pada kegiatan kali ini yaitu Baitul Qom Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan tanpa kendala. Tadi saya agak telat playnya karena sempat ada kendala jaringan. Coba utak-atik dan ini saya menggunakan dua device, satu untuk menampilkan layar, menampilkan presentasi, satunya ini untuk audio karena laptopnya kebetulan terkendala di audio. Salawat dan taslim senantiasa kita satukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sultan hasanah dan telah mengeluarkan kita minaz zulumat ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman kita menuju zaman kita. Baik, terima kasih kepada panitia serta moderator yang telah mengamanahkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sedikit sekali dari ilmu yang pernah saya dapatkan selama saya menempuh pendidikan di bidang psikologi. Lebih tepatnya psikologi pendidikan, karena psikologi ini sendiri di Indonesia cabangnya cukup banyak, tapi ada 3, ini untuk sharing kepada teman-teman yang mungkin ada yang baru mau melanjutkan ke pendidikan strata 1 atau mungkin ada yang hendak melanjutkan pendidikan ke strata 2 dan berminat pada prodi psikologi. Psikologi sendiri di Indonesia ini peminatan terbesarnya ada 3. Yang pertama adalah psikologi klinis. Klinis pun terbagi atas klinis anak dan klinis dewasa. Lalu ada psikologi klinis ini berkaitan dengan kesehatan mental. Gangguan jiwa, gangguan jiwa, anak berkebutuhan khusus, anak hiperaktif, autism dan seterusnya. Orang dengan skizofrenia, depresi, gangguan kecemasan dan seterusnya. Lalu ada psikologi pendidikan. Nah, ini yang saya tekuni. Ini berkaitan tentang kurikulum, supervisi pendidikan, termasuk pendidikan inklusi, dan sebagainya. Serta yang terakhir adalah psikologi industri dan organisasi. Nah, kalau teman-teman pernah ikut CPNS atau pernah melamar pada suatu kerjaan dan ada rekrutmennya, nah inilah bidang kerjaan psikologi industri dan organisasi. Termasuk juga menghandle tentang asesmen center di beberapa instansi. Nah, tadi sempat dibacakan di sini, saya terlibat sebagai salah satu psikolog asosiat di PAPSDM UMPR. Nah, itu memang sampingan sih, karena saya intinya memang di rumah. Jadi ya di klinik Natali sampingan, di ngajar di UMPR sampingan, di PAPSDM juga sampingan, bahkan kegiatan psikotes lainnya seperti di SDM Muhammadiyah Pahandut, bahkan Sahabat Alam itu juga sampingan. Nah, multiple intelligences, langsung ke materi aja ya. Multiple intelligences ini sejarahnya panjang, tapi saya singkat aja langsung ke Howard Gardner. Nah, kalau ada yang bertanya, gelar non-akademik saya CAP ini apa? CHAP, CAP ini adalah Certified Handwriting Analysis Practitioner, lebih ke grafologi. Ada yang mungkin sudah mengenal tentang grafologi, boleh dijelaskan. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau mengajak teman-teman sekalian kita relaksasi dulu, karena kita akan menimba ilmu pagi ini. Saya pun akan menimba ilmu dari teman-teman sekalian yang mungkin tidak bagi beberapa orang ini adalah sangat baru, tapi bagi yang lain ini adalah refreshment. Bahkan bagi beberapa orang lain mungkin ini sebatas untuk menjawab keraguan dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan multiple intelligences atau kecerdasan manusia. Nah, saya juga pernah mendalami brain gym atau senam otak. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di senam otak ini yang sangat menunjang untuk memahami suatu materi, karena brain gym ini kaitannya dengan menyeimbangkan aktivitas otak kanan dan otak kiri.
Adapun brain gym basicnya sebenarnya adalah gerakan yang pertama itu, yang paling pertama adalah harus menyediakan air minum. Jadi kenapa kita nggak boleh haus? Supaya peredaran darah lancar, otak turun, naik turun seperti itu, supaya peredaran lancar, darah lancar. Jadi sebelum melakukan gerakan brain gym harusnya minum. Tapi karena kondisi kita sedang puasa, jadi kita langsung aja masuk ke gerakan. Gerakan yang paling sederhana adalah ear pose. Let's do ear pose. Ear pose itu masing-masing boleh pegang telinganya. Kayaknya nggak ada telinga yang bisa dicampurkan. Nah, ear pose ini telinga dipegang lalu dimekarkan ke atas, dipijat ke atas. Buat telinganya rileks. Lakukan senyamannya. Kalau yang akhwat, moderator, mungkin bisa masukkan tangannya ke kerudung, pijat dari dalam. Buat telinganya rileks. Kenapa harus telinga rileks? Karena telinga ini adalah salah satu indera yang akan menjadi alat untuk sebagai sensori untuk menangkap informasi. Selain telapak tangan, telapak kaki, penglihatan, pendengaran juga termasuk. Jadi telinga dulu nih yang kita aktifkan. Dan telinga, indera pendengaran pun termasuk organ tubuh yang paling terakhir dicabut fungsinya oleh Allah ketika kita sakaratul maut. Jadi ketika seseorang kehilangan fungsi pendengarannya, maka bisa dipastikan dia akan mengalami banyak sekali hambatan dalam keseharian. Oke, ear pose. Kalau telinga sudah dirasa cukup nyaman, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap pada materi ya tentang multiple intelligences. Saya lebih suka pakai istilah multiple intelligences daripada kecerdasan majemuk karena memang teori aslinya yaitu MI, multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Saya lupa mencantumkan nih fotonya Bapak atau Amang Gardner. Multiple intelligences diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Howard O. Gardner atau familiar disebut sebagai Mr. Gardner. Beliau adalah profesor di bidang perkembangan serta pendidikan dan beliau juga termasuk psikolog di School of saya lupa. Jadi semacam pendidikan diploma tapi dibawahi oleh Harvard University. Nah, Mr. Gardner ini karena beliau bergerak di bidang pendidikan, beliau melihat banyak sekali kesenjangan dalam pengasuhan orang tua serta pemberdayaan guru terhadap peserta didik di sekolah. Apa-apa itu dinilai dengan angka. Seperti yang kemarin sudah dipaparkan oleh Ibu Karyanti, banyak sekali yang menganggap bahwa jurusan eksak atau sains itu jauh di atas segala-galanya. Ketika seseorang sangat handal atau unggul dalam kemampuan berhitung, maka bisa dipastikan dia akan mampu melakukan pekerjaan yang meskipun itu tidak berkaitan dengan bidangnya. Seperti orang IPA bisa sangat mudah masuk ke jurusan IPS ataupun bahasa, sedangkan mereka yang menggeluti IPS maupun bahasa itu, kalau mau naik ke IPA itu ngos-ngosannya minta ampun, bahkan aksesnya sudah jelas ditutup. Nah, ini semua dibantah oleh Gardner. Masa iya kecerdasan itu hanya dihitung dari sebatas angka-angka? Masa iya kecerdasan itu dihitung dari sebatas ranking? Lalu tahun 1983 di akhir riset beliau, dan beliau juga membukukan karyanya dalam judul Frame of Mind. Nah, hasil penelitian beliau ini, beliau menyusun ada 7 jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini, kecerdasan matematis logis satu termasuk diantaranya. Tapi ternyata manusia ini dikaruniai oleh banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sepertinya sangat sayang kalau itu juga tidak dianggap sebagai keunggulan atau kecerdasan. Nah, lalu kecerdasan menurut Gardner itu sendiri adalah, boleh teman-teman baca, kemampuan memecahkan persoalan yang menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Jadi bagi Gardner, sesederhana ini sebenarnya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu memecahkan masalah meskipun dia berada dalam situasi serumit apapun. Itu adalah orang cerdas. Nah, memecahkan masalah hitungan, kecerdasan hitungan diperlukan. Memecahkan persoalan gambar, kecerdasan visual spasial yang dibutuhkan. Memecahkan persoalan musik, kecerdasan musik yang dibutuhkan. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan olah tubuh, kecerdasan kinestetik yang dibutuhkan. Nah, yang seperti ini semua sering sekali diabaikan oleh orang tua maupun oleh para pendidik di sejumlah sekolah. Nah, ini yang menjadi kritik keras oleh Gardner.
Kemudian sejarah tahun 1983 ini hanya 7 kecerdasan yang ditemukan oleh Gardner. Linguistik atau bahasa, logik matematik, kemudian visual spasial, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, musical rhythm, apalagi satu. Sudah ya, verbal linguistik sudah tadi. Nah, beliau lalu melakukan penelitian lanjutan sehingga sampai pada penemuan terbaru ada 2 lagi jenis kecerdasan yang layak diakui, yaitu kecerdasan berkaitan dengan alam atau natural intelligence, kemudian kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan eksistensi, kemampuan menyadari bahwa diri ini perlu ada di dunia ini, dan kemampuan menyadari bahwa diri ini punya peran di dunia ini dan harus melakukan suatu perubahan. Itu adalah existential intelligence. Akhirnya sampai hari ini teori kecerdasan majemuk Howard Gardner berjumlah 9 jenis kecerdasan. Nah, kalau ada yang masih dapat 7, masih dapat 8 jenis kecerdasan, itu artinya versi lama. Bahkan di Indonesia sendiri, multiple intelligence itu pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Munif Hatip. Beliau punya sekolah, punya orang. Di bukunya, saya salah satu penggemar beliau, saya sangat suka penelitian beliau, dan memang beliau adalah tokoh di bidang pendidikan. Bapak Munif Hatip sendiri masih mengakui 8, eksistensial itu beliau nggak akui. Kenapa beliau tidak mengakui? Karena bagi beliau existential intelligence ini termasuk dalam spiritual intelligence. Itu pendapat beliau ya. Tapi secara ilmiah, Gardner sendiri sudah menyatakan bahwa ada 9 jenis kecerdasan. Dan beliau masih terus-menerus melakukan penelitian untuk menemukan jenis kecerdasan-kecerdasan yang lain. Kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kecerdasan seseorang? Kecerdasan ini, intelligence ini, oke, kaitannya dengan materi ya. Kaitannya dengan materi. Multiple intelligence sebagai dasar pengembangan potensi. Kenapa menjadikan multiple intelligence sebagai dasar pengembangan potensi? Karena potensi kecerdasan ini yang merupakan salah satu potensi adalah bawaan yang kita miliki sejak lahir. Setiap manusia dikaruniai dengan bakatnya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Kecerdasan ini pada setiap orang berbeda-beda, dan kecerdasan ini tidak selayaknya dinilai dengan angka atau diukur dengan angka. Meskipun memang pada bidang yang saya tekuni sendiri, psikologi, ada namanya tes IQ. Nah, di dalam tes IQ ini sendiri ada beberapa item yang memang membutuhkan kemampuan memecahkan persoalan hitungan. Ada soal cerita. Tapi yang ditekankan adalah pemahaman konsep, kemampuan logika berpikir. Nah, itu lebih kepada itu, bukan kemampuan melakukan kalkulasi, bukan ke situ ya. Dan kemampuan matematika hanya salah satu aspek yang diukur dalam tes intelijensi atau tes IQ. Jadi ada banyak sekali, kemampuan verbal juga iya, kemampuan analogi, kemampuan mempersepsi, kemampuan motorik halus, kemampuan memori itu ada daya pendek, ada daya panjang, ada juga working memory, dan sebagainya. Nah, bagaimana setiap orang mampu mengembangkan potensinya, ini berkaitan dengan ada 6 faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah genetik. Ya tentu ya, dari orang tua ada pengaruhnya, dari bapak, dari garis keturunan bapak dan dari garis keturunan ibu. Seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki potensi luar biasa, insya Allah anaknya juga akan menjadi seorang yang luar biasa. Tapi ada juga orang tua yang kapasitasnya menurut orang umum biasa-biasa saja, tapi toh ternyata anaknya menjadi sosok yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, tetangga saya Bu seperti ini, orang tuanya tanda kutip pekerjaannya di bawah rata-rata, kemampuan akademiknya juga di bawah rata-rata, tapi anaknya menjadi juara kelas, dapat beasiswa sampai kuliah ke luar negeri. Nah, ini disebut dengan gen resesif atau gen yang tersembunyi. Mungkin dari orang tuanya langsung gen itu tidak ada, tapi kita tidak tahu dari garis keturunan keberapa gen itu ada, hanya saja di orang tuanya tidak muncul, justru muncul di anak ini. Itu namanya, itu yang disebut dengan gen resesif. Lalu contoh genetik berpengaruh ya, tadi kaitannya dengan gen resesif.
salah satu dosen saya, dulu saya pernah kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan tafsir hadis, tapi tidak selesai. Akhirnya saya menuntaskan di psikologi UIT Makassar. Nah, ketika saya berkuliah di UIN Makassar, salah satu dosen favorit saya itu namanya Pak Hamdan Johanis. Beliau sampai sekarang ini masih menjabat sebagai rektor UIN Alauddin Makassar. Saya sangat ketika diajar beliau itu sangat senang sekali karena beliau baru saja lulus dari Australia, menuntaskan pendidikan magisternya di bidang bahasa Inggris, dan beliau orang yang ramah dan cerdas luar biasa. Ternyata setelah ditelusuri, beliau bercerita tentang kehidupannya. Beliau ini dilahirkan dari orang tua yang keduanya berprofesi sebagai petani, bahkan ibunya ini lebih sering di rumah, hanya ketika bapaknya sakit, ibunya bantu berladang. Nah, lalu beliau juga bercerita, saudara-saudara saya tidak ada tuh yang sampai sekolah. Kenapa saya bisa sekolah? Karena saya punya motivasi yang kuat, saya harus mengangkat derajat keluarga. Makanya saya belajar gigi. Nah, kalau mau ditelusuri kan nggak ada pengaruhnya nih orang tuanya ke dia. Tapi disinilah gen resesif bekerja. Qadarullah gen resesif bekerja untuk Bapak Prof. Hamdan Johanis ini, dan teman-teman boleh searching, profil beliau sangat luar biasa. Kemudian pengalaman. Nah, tentu pengalaman juga berpengaruh ya. Dan tidak salah kalau ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman ya memang guru terbaik. Kita mau belajar dari siapa lagi kalau bukan dari pengalaman? Setiap orang ketika ada perubahan perilaku yang dia alami, itu adalah proses dari belajar. Belajar ini kapan? Ya terjadinya di masa lalu. Yang terjadi di masa lalu disebut apa? Ya apalagi kalau bukan pengalaman. Nah, semakin banyak bertemu dengan orang, semakin banyak kita menerima suatu informasi, semakin banyak pula pengetahuan yang kita miliki. Faktor selanjutnya adalah latihan, pengulangan. Ya, perlu adanya pengulangan. Terkadang kita membutuhkan metode belajar remedial. Jangankan untuk mereka dengan kemampuan kecerdasan di atas rata-rata, kita saja, jangankan untuk mereka yang kemampuan kecerdasannya pada taraf rata-rata, mereka saja yang IQ-nya di atas rata-rata pun masih sering melakukan latihan, pengulangan terus-menerus. Supaya apa? Supaya potensi yang mereka miliki ini terus bisa diasah, dan setidaknya standarnya itu tidak lebih turun dari kondisi potensi aktual mereka. Bisa dibayangkan ya, kalau tidak melakukan latihan atau justru jarang melakukan latihan, seseorang yang tadinya sudah bisa menyetir mobil, 3 bulan dia tidak menyetir mobil, tidak berlatih menyetir mobil, bisa kaku dia kalau bawa mobil lagi di jalan raya. Ini salah satu contoh dampak latihan terhadap potensi. Kemudian lingkungan. Nah, tentu ya lingkungan juga berpengaruh. Ketika seseorang punya potensi, misalnya potensinya adalah seorang pelukis, tapi lingkungannya tidak mendukung. Lingkungan ini juga termasuk orang tua ya. Orang tua tidak mendukung. Apaan mau jadi pelukis? Emang bisa dapat duit dari melukis? Emang itu bisa dimakan? Enggak. Kamu mau kerja apa? Kamu mau nanti kasih makan anak istrimu dengan apa? Dan juga orang tuanya karena tidak mendukung, orang tuanya tidak memfasilitasi dia dengan alat tulis, alat gambar. Nah, sebegitu besarnya pengaruh lingkungan juga bisa berdampak pada motivasi seorang individu. Ya karena lingkungan saya tidak mendukung, tidak ada yang bisa memfasilitasi ini, ya sudah saya pendam aja motivasi ini atau saya abaikan, saya lupakan. Padahal sayang sekali ya sebenarnya. Ini bagi orang dengan sisi introvert yang lebih unggul dibanding extrovert. Jadi lebih banyak blaming self. Lalu ada faktor selanjutnya adalah reinforcement. Reinforcement ini lebih kepada penguatan. Dalam kegiatan belajar, penguatan ada 2. Penguatan ini bisa berupa reward atau hadiah, dan punishment atau hukuman. Reinforcement ini kurang lebih sama dengan konsekuensi ya. Kalau kamu berhasil mengendarai sepeda tanpa roda bantuan, ayah akan membawa kamu membeli mainan robot-robotan di pasar. Aku ada iming-iming nih supaya bisa naik sepeda, supaya dapat mainan robot-robot, aku harus bisa lepas tuh roda 2 mengendarai sepeda sendiri. Semakin sering diberi penguatan seperti itu, reward seperti itu, semakin besar potensi seseorang untuk terasa. Sedangkan punishment atau hukuman ini yang bisa menurunkan derajat atau potensi aktual seseorang. Ya karena selain juga tidak didukung, lalu diremehkan, dipojokkan, dinafikan. Nah, ini bisa membuat seseorang tidak lagi tertarik untuk mengembangkan potensinya. Makanya reinforcement sangat penting.
faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah nutrisi ya. Pola makan, asupan gizi, ini semua sangat kayaknya banyak sekali tuh iklan-iklan di luar sana. Ini untuk meningkatkan apa namanya kemampuan, meningkatkan memori, mencerdaskan, memperkuat daya ingat. Ini untuk apa ya, dan sejenisnya lah. Asupan gizi ini bisa tidak hanya makanan pokok ya, tapi juga bisa berupa vitamin maupun buah. Kenapa saya ilustrasikan dengan kopi? Kopi ini kan sebenarnya bukan termasuk jenis makanan yang bukan termasuk jenis bahan konsumsi yang sering dianjurkan ya. Carilah asupan gizi yang lebih sehat. Seperti misalnya yang mengandung banyak kalsium, ya perbanyaklah ikan atau salmon, jenis ikan, kacang-kacangan. Ikan pun yang dianjurkan ada ikan jenis tertentu ya yang memang mengandung kalsium sangat tinggi. Contohnya salmon, kemudian yang omega 3-nya tinggi contohnya ada di patin dan seterusnya. Jadi banyak sekali makanan yang sebenarnya punya nilai gizi tinggi di sekitar kita yang tidak susah untuk menemukan. Lalu slide selanjutnya, nah jenis multiple intelligence itu apa? Ini akan kita bedah satu-satu. Nanti kalau sambil ada yang mau ditanyakan, boleh ini ya, atau di chat room aja. Jenis multiple intelligence ada 9. Intrapersonal, intrapersonal dan interpersonal ini perbedaannya adalah untuk bagi yang agak sulit membedakan dua istilah yang hampir mirip. Seperti misalnya horizontal, vertikal. Ini horizontal yang mana ya, yang ke atas atau vertikal yang ke sana? Sama halnya dengan intrapersonal dan interpersonal. Ini agak ganggu nih yang masih di waiting room, tolong dibantu admit dong. Saya ini visual banget orangnya, agak terganggu dengan yang kayak gitu. Membedakan intrapersonal dan interpersonal, intra, A itu adalah Anda, diri Anda, ada huruf A di situ, intra, diri Anda sendiri. Kecerdasan Anda menyadari potensi diri Anda sendiri. Kecerdasan Anda membuat diri Anda nyaman. Kecerdasan Anda untuk mengekspresikan situasi atau suasana hati Anda. Nah, lalu interpersonal, kecerdasan Anda dalam melakukan interaksi sosial dengan orang di luar diri Anda. Ada E-nya, T-E, I-N-T-E-R, inter. TE ini saya asosiasikan dengan kata teman, interpersonal. T, teman. Oh, teman itu ya orang di luar diri saya. Intra, A, Anda, diri saya. Intrapersonal, lalu ada visual spatial, dan spatial ya. Lalu naturalistic, logical math, lalu existential, musical rhythm, bodily kinesthetic, verbal linguistic. Nah, seperti apa jenisnya masing-masing? Ini akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan relax tagging. Atau saya stop dulu. Sebelum relax tagging, tadi subuh ya kalau saya tidak salah ingat, saya mengedarkan link yang berisi visioner multiple intelligences, karena pasti teman-teman apalagi yang belum ada gambaran ya tentang multiple intelligences ini apa ya, kalau majemuk artinya lebih dari satu dong, lebih dari satu itu artinya ada berapa, dan bagaimana cara mengidentifikasi kita punya kecenderungan yang kuat pada jenis kecerdasan yang mana. Nah oleh karena itu saya minta kepada panitia untuk disebarkan linknya. Boleh tahu panitia apakah sudah ada rekapannya, paling tidak 3 atau 5 orang deh yang sudah ada rekapannya. Siap, ya? Siap 4, baru 4 orang yang berhasil direkap sampai sekarang. Dari 7 yang mengisi terakhir. 7 orang terakhir. Saya boleh tahu dua dulu. Dulu aja deh. Saya stop share screen ya. Berarti ini saya share ya, share screen ya. Oke, Ma. Ada itu mana, Ma? Ya. Oke, ini rekapan dari tadi pagi ya, ada 7 semua yang
melaporkan apa yang mengisi form yang sudah di-share di grup peserta, dan di situ teman-teman bisa melihat ya ada yang sudah kami rekap sampai 5 orang. Oke, silahkan Ibu narasumber, seperti apa instruksi yang diberikan? Oke, baik. Ada 7 kali 9, 63. 9 jenis kecerdasan saya kelompokkan dalam 7 halaman. Nah, gimana tuh? Boleh buka nama Dadang Makmun? Ya, ini dia. Untuk mengetahui kecenderungan kita lebih pada Apa itu mami ya? mana atau potensi yang mana, kita mengambil 3 angka tertinggi ya. Boleh dilihat naturalistik, intrapersonal, lalu visual spasial. Boleh open mic. Ini Kanda atau Yunda nih, Dadang Kanda atau Dinda, Dadang Makmun. Boleh open mic nggak? Orangnya hadir. Pak Dadang. Temannya Dadang ada nggak ya yang Dadang Makmun ini dari daerah, dari PD mana? Ada info nggak ya? Barito Utara. Dadang Makmun, apakah Anda di tempat? Pengen ngobrol aja saya. Oh, nggak ada nih. Ada huruf D hanya ada Dagor Tri. Oke deh, kita skip ke Kanda atau Dinda. Apa tuh yang di bawahnya? Suprianto, pulang pisau. Apakah orangnya hadir? Boleh open mic? Hadir. Bapaknya Bapak Suprianto, ditampilkan rekapannya. Bapak Suprianto tertinggi di intrapersonal. Wow, yang lain ini belasan ya. Intrapersonalnya tinggi sekali. Saya menebak mungkin juga salah. Bapak pekerjaannya di bidang yang banyak membutuhkan pemikiran kah, Pak? Analisa itu? Guru. Bapak seorang pendidik? Ya. Oh, oke. Baik. Lalu setelah itu visual spasial. Bapak apakah, nah saya ini ya mungkin salah. Guru di bidang pelajaran spasial itu harusnya sih lebih ke seni ya. Olahraga juga bisa. Tapi visual spasial juga bisa pada pelajaran selain eksak sih. Bapak guru apa ya kalau boleh tahu? Guru kejuruan. Guru kejuruan. SMK. Oh, SMK. Oke. Baik. Bapak intrapersonalnya tinggi sekali. Potensinya memang tepat diarahkan. Salah satunya tepat diarahkan untuk menjadi guru. Terima kasih Bapak. Apa tadi itu namanya? Masalah Bapak Suprianto ya. Iya. Terima kasih Pak. Boleh lanjut ke orang berikutnya, rekapan berikutnya Bapak Mualimin, Kanda atau Dinda Mualimin. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rekapan intrapersonal. Yang paling tinggi intrapersonal, kemudian naturalistik. Oke, sepertinya pekerjaannya ini juga kurang lebih sama dengan profesinya kurang lebih sama dengan Pak Suprianto. Lalu naturalistik ini kecenderungannya senang beraktivitas di luar ruangan. Iya. Ya nggak Pak? Iya. Ya, kayak cenayang aja nih prediksi-prediksi. Tapi yang lebih tahu itu Kanda Dinda, lebih ke Kanda Dinda aja sih yang paling tahu diri sendiri. Iya. Kalaupun ada yang nanya, gimana nih misalnya saya ada 3, terima kasih Bapak Mualimin. Oh iya, sama-sama. Kalau ada yang menanyakan, ada misalnya saya dapat angka 319 itu kayak tadi ya, Dadang Makmun, boleh tampilkan lagi Dadang Makmun. Dadang Makmun ini 19-nya ada 3 sekaligus. Naturalistik, intrapersonal, kemudian visual spasial.
ketiganya sama-sama kuat, artinya Bapak Dadang Makmun ini mampu menyeimbangkan ketiganya dalam melakukan aktivitasnya, baik aktivitas pribadi, aktivitas sehari-hari maupun aktivitasnya dalam bidang profesional. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti kita bahas lagi ya, rekapan yang lain. Saya mau kembali ke PPT saya dulu. Terima kasih Bapak yang menampilkan Excel rekapan. Boleh saya share lagi? Section. Section break ya. Karena kita tidak boleh minum air putih, saya pengen rehat lagi nih. Video saya tampak. Section break selanjutnya adalah masih tentang gerakan brain gym, gerakan yang sederhana, kait relaksasi, kait relax. Cara melakukannya sebenarnya ada 2 gerakan, tapi saya ambil 1 gerakan aja, yang paling sederhana. Cara melakukannya adalah seperti ini, bentangkan kelima jari kanan dan kelima jari kiri, lalu masing-masing jari ditempelkan dengan pasangannya. Seperti ini, tempelkan dengan pasangannya. Kemudian tarik hembus nafas dengan mulut dibentuk seperti huruf O. Coba untuk mengabaikan suara-suara di sekitar, fokus kepada jari tangan yang saling menempel, lalu rasakan jari-jari tersebut saling berdetak. Ketika seseorang semakin fokus, tingkat fokus tertinggi adalah ketika dia bisa merasakan semua jari-jarinya berdetak. Kalau mau tutup mata boleh, tapi jangan ketiduran. Nafas itu menggabungkan teknik relaksasi pernapasan dalam ya. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik sambil melakukan kait relax. Saya karena sudah sering melakukan ini, begitu ditempel itu saya bisa langsung merasakan ini berdetak-detak, berdenyut nih jari-jari saya. Sambil bicara pun ini saya masih bisa merasakan. Ini bisa dilakukan bagi yang ketika bekerja tiba-tiba itu diberi beban kerja yang sangat tinggi dan merasa bahwa ini kayaknya nggak bisa dikerjain sekarang deh, atau saya bingung, atau saya nggak punya jalan keluar, saya pengen rehat dulu. Silakan lakukan ini kayak relax. Setidaknya berikan waktu bagi otak Anda untuk sama-sama diseimbangkan dulu, istirahat dulu dari berpikir yang berat-berat, berikan haknya dulu, lakukan kayak relax. Saya cukup, silakan Kanda Dinda sekalian kalau masih mau dilanjutkan. Saya mau lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas setiap jenis kecerdasan ini. Kecerdasan mana yang paling cenderung pada diri kita, maksudnya potensi mana yang paling bisa dikembangkan. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, verbal linguistic intelligence. Nah, individu dengan individu dengan kecerdasan bahasa yang tinggi punya kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Dia unggul di kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, berargumentasi, dan berdebat. Nah, ini cara bagi yang merasa kayaknya linguistik ini gue banget. Ini cara belajarnya bisa dengan aktivitas seperti ini. Sebenarnya ada banyak sekali cara ya, tapi saya mencantumkan 3 saja karena membahas semua itu sangat lama. Jadi cara belajar bisa dilakukan oleh peserta didik untuk usia sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan kita sendiri yang sudah usia dewasa juga bisa melakukan, karena kan belajar itu sepanjang hayat. Ya. Untuk orang dengan kecerdasan bahasa yang tinggi atau yang merasa kuat nih di kecerdasan bahasanya, silakan maksimalkan cara belajarnya dengan aktivitas merekam atau mendengarkan, menyimak, lalu lakukan aktivitas berdiskusi. Best practice-nya atau kegiatan belajar terbaik untuk memahami suatu materi itu dengan membaca atau menulis. Kalau ada anak, mungkin ada tadi ya, ada 2 nih ya. Hasil rekapannya adalah seorang pendidik, murid ataupun mahasiswanya
bisa diminta, kayaknya kamu ini lebih kuat linguistiknya deh. Sering-sering bikin tulisan kamu ya, sering-sering baca kamu, karena kamu memang kuat di sini. Best practice-nya di membaca atau menulis. Boleh baca dan tulis sekaligus. Lalu sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua atau calon orang tua, ketika menemukan anak ataupun mungkin rekan yang memiliki kecenderungan kecerdasan bahasa yang kuat, bisa mengajarkan dengan teknik bercerita atau storytelling. Kemudian presentasi, kemudian menghafal. Ya karena mereka kan mainnya di verbal. Verbalisasinya bagus nih kalau orang linguistik. Lalu proyeksi ke depannya, orang-orang dengan kecerdasan linguistik ini berpotensi menjadi penulis. Penulis, wartawan juga bisa dong ya. Presenter, penyiar, lalu politisi. Karena dari segi kemampuan mengolah kosakata, politisi lah jago. Lalu yang kedua adalah kecerdasan matematik logik, math logic ya. Nah, kecerdasan math logic ini mempunyai kepekaan yang tinggi dalam memahami pola yang logis atau numeris. Jadi nggak selalu kecerdasan logis matematis nih. Ini yang oke di kemampuan berhitung nih, kalkulasinya tinggi nih. Nggak juga. Kemampuan orang-orang dengan kecerdasan math logic yang tinggi, mereka juga memiliki kemampuan analisa yang mendalam. Nggak semua orang bisa menganalisa suatu permasalahan sampai sangat detail, sampai ke akar-akarnya itu, karena kemampuan ini cukup rumit. Kalau teman-teman pernah bertemu dengan orang yang ketika dihadapkan pada suatu masalah mudah memunculkan solusi, bisa jadi beliau ini kuat di kecerdasan math logic-nya. Ingat, math logic tidak selalu berhubungan dengan kalkulasi ya. Cara belajar orang dengan math logic ini menghitung tentunya, menghitungin tidak selalu dengan angka ya. Banyak yang bisa dihitung. Masalah sehari-hari bisa dihitung, hutang negara juga bisa dihitung, banyak sekali. Kemudian pola terstruktur. Ya, karena memang enak belajar dari sesuatu yang terpola. Dan orang-orang dengan kecerdasan math logic ini selain terstruktur, terorganisir ya. Makanya ada salah satu item di inventory yang teman-teman isi tadi subuh ini menyatakan bahwa saya mudah frustasi ketika bekerja dengan orang yang tidak terorganisir atau kacau atau berantakan. Nah ini salah satu ciri orang math logic. Aku best practice-nya adalah berikan mereka yang punya kecenderungan math logic yang kuat analisa. Karena yang dituntut adalah kemampuan logika. Berikan soal-soal yang menuntut kemampuan menganalisa, logika berpikir. Ya. Lalu cara mengajar. Sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, ketika menemukan peserta didik yang atau anak yang mempunyai kecenderungan kecerdasan matematika dan logikanya tinggi, biasakan dengan aktivitas belajar berhitung. Atau mengelompokkan ya, klasifikasi juga bisa. Atau kemampuan menganalogikan sesuatu. Analogi ini nggak selalu angka, bisa analogi persoalan. Untuk membuat mereka paham pada suatu persoalan bisa dianalogikan dengan persoalan yang lain. Ini orang dengan matematik logik yang tinggi ini mampu melakukan analogi, kias kalau bahasa dalam Islam ya. Kemudian proyeksinya orang-orang dengan matematik logik yang tinggi ini punya potensi menjadi ilmuwan di bidang sains, fisika, matematika dan seterusnya. Kemudian programmer bidang IT, lalu akuntan. Ya memang masih seputaran hitung-hitungan sih, tapi akuntan, untuk menjadi seorang akuntan butuh kemampuan analisa yang mendalam, kalkulasi yang sangat tajam, serta akurasi dalam bekerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Nah, ini gue banget nih, saya. Orang dengan kecerdasan spasial ini punya kepekaan dalam membayangkan bidang dan ruang, atau 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu ya sebatas seperti misalnya kertas, itu kan 2 dimensi, buku itu 2 dimensi. 3 dimensi yang bentuknya seperti Rubik, puzzle bentuk kotak, bangunan, nah itu ruang. Lalu orang dengan visual spasial ini punya kemampuan yang unggul dalam menggambar, memotret, membuat patung atau sesuatu yang ada bentuk fisiknya, dan merancang. Menggambar nggak harus selalu estetik loh, tapi orang dengan visual spasial yang tinggi ini, misalnya dalam menggambar, mungkin tidak terlalu mahir ya dalam menggoreskan pensil menjadi gambar yang estetik, tapi mereka sangat memperhatikan detail dalam membuat suatu gambar. Nah, cara belajarnya, buat saja orang visual spasial ini membayangkan ilustrasi. Ada suatu persoalan seperti ini, dibacakan tuh
suatu persoalan sambil mereka membayangkan. Sangat sangat mudah bagi mereka. Lalu minta mereka menyusun atau membangun suatu mungkin mau mengajarkan persoalan matematika, ya berikan mereka mainan puzzle atau mengajarkan berhitung, kubus balok ditumpuk 5, bagaimana tuh cara hitungnya seperti ini. Lalu untuk kemampuan belajar yang terbaik atau best practice-nya adalah dengan visualisasi gambar atau film. Nah, kalau ada gambar, poster, ini mereka mudah sekali belajar dari membaca ataupun mengamati yang sedemikian. Cara mengajarnya juga kurang lebih sama ya. Memberikan mereka tugas mind map atau peta pikiran. Nah, kemarin sudah dibahas ya oleh Pak Isan, mind map, life mapping lebih tepatnya. Kalau cara mengajar orang dengan visual spasial yang tinggi, mind map, minta mereka membuat mind map untuk memahami suatu teori. Mind map itu kan peta pikiran. Dari suatu persoalan dicabang-cabangkan. 5W1H-nya itu perlu. Lalu berikan mereka juga alat bantu flashcard. Mudah sekali bagi mereka memahami, karena kan flashcard ini ada kartu bergambar, tapi bentuknya lagi kecil. Nah, visualisasi poster, kemudian grafik, bagan, diagram, ini sangat mudah dipahami peserta didik kalau gurunya menggunakan visualisasi dalam mengajar. Kemudian potensi ke depannya untuk seseorang dengan visual spasial yang tinggi berpotensi menjadi arsitek, kemudian desainer, kemudian fotografer. Ini kan berkaitan dengan estetika ya. Mungkin ada yang lihat gambar ini apa sebenarnya yang ditampilkan. 3 gambar ini adalah sekolah yang menerapkan metode visual spasial untuk memudahkan peserta didiknya memahami suatu materi. Contoh gambar pertama ini, peta dunia digambar di ceiling plafon kelas. Lalu gambar kedua, nah unsur kimia ya itu digambar di tembok. Jadi nggak harus selalu buka buku lagi. Misalnya ada ujian kimia, itu buka aja, nengok aja ke belakang, di situ ada semua kode hurufnya ya. Lalu ada juga sekolah yang menyediakan fasilitas karpet. Tapi karpetnya itu gambarnya peta dunia. Jadi kalau duduk itu nggak duduk kosong. Duduk itu mungkin sambil ngobrol, tapi sambil bagi anak dengan kemampuan kecerdasan visual spasial tinggi, dia dengan mengamati sesuatu meskipun itu singkat, mudah sekali bagi dia memahami suatu informasi. Nah, ini ya untuk visual spasial. Dipercepat nih sepertinya. Masih ada kinestetik. Wah, itu bergerak terus gambar. Kinestetik adalah orang-orang yang punya kepekaan tinggi untuk mengontrol gerak tubuh dan merespon sesuatu secara refleks. Aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan gerak motor, lalu koordinasi tubuh ya, kemampuan menyeimbangkan tubuh ini adalah aktivitas yang identik dengan orang-orang dengan kemampuan body kinestetik yang tinggi. Nah, cara mereka belajar adalah sambil bergerak. Ya, aktivitas gerak ini sangat baik bagi mereka. Aktivitas gerak nggak harus selalu olahraga ya. Intinya biarkan mereka bergerak, membebaskan dirinya, melakukan segala sesuatu tanpa harus mengganggu orang lain. Mereka kan bergerak, yang gerak itu badannya, tapi mulutnya nggak gerak. Orang dengan kinestetik ini mayoritas itu hanya perlu menyalurkan energinya, karena energi mereka ini cenderung berlebih dibanding orang lain. Nah, ketika mereka diminta duduk diam dalam waktu lama, ada kan ya dalam salah satu kuesioner yang teman-teman isi, ketika seorang kinestetik diminta duduk diam dalam waktu lama, dia akan frustasi karena dia punya energi melimpah yang harus disalurkan. Sedangkan ketika seseorang duduk diam dalam waktu lama, tidak ada bergeraknya ya, statis sama sekali. Orang dengan kecerdasan kinestetik tinggi pasti akan sangat tertekan. Nah, bermain peran juga bagus bagi orang dengan kinestetik tinggi. Cara belajar terbaik bagi mereka adalah dengan menyentuh langsung atau memegang langsung benda yang ditampilkan kepada mereka. Misalnya, ini telur. Telur ini adalah ini. Ada seorang guru yang menggunakan metode presentasi ketika mengajar. Tapi anak dengan kinestetik ini akan, apaan telur? Nggak ngerti, saya nggak bisa menjangkau telur itu apa. Tapi coba berikan kepada mereka, ini telur, silakan dipegang. Telur ini cangkangnya sangat rapuh loh. Nah, anak kinestetik mungkin saja akan memecahkan telur itu, tapi nggak apa-apa, mereka perlu diberikan waktu untuk memahami bahwa telur ini cangkangnya rapuh. Dan mereka juga perlu diberi ruang untuk menyalurkan energinya.
Lalu cara mengajar terbaik adalah dengan metode demonstrasi. Nah, kalau guru presentasi kan verbal aja, tapi demonstrasi pasti selalu menggunakan alat bantu peraga, APE. Lalu simulasi juga bermanfaat bagi anak dengan kinestetik tinggi. Dan praktikum. Nah, kalau anak dengan kinestetik tinggi, individu dengan kemampuan kinestetik tinggi, mengikutkan mereka dalam kegiatan praktikum, ini mudah membuat mereka paham. Lalu, untuk masa yang akan datang, seseorang dengan kinestetik tinggi berpotensi menjadi atlet, karena olah tubuh ya, penari, aktor, dan juga dokter bedah. Nggak salah loh, bukan sesuatu yang mustahil seorang dengan kinestetik tinggi bisa menjadi dokter bedah. Karena kan mereka yang paham nih, seluruh tubuh seperti apa, otot-otot dan saraf-saraf. Nah, selanjutnya kecerdasan musikal. Musikal rhythm. Musik ini nggak harus selalu musik jazz, musik rock, reggae, dan sebagainya ya. Musik dan ritme. Lebih tepat. Nah, mereka dengan kecerdasan musik yang tinggi mempunyai kepekaan dalam menciptakan dan mengapresiasi irama, lalu pola dan warna nada juga. Kemampuan mereka ini unggul dalam aktivitas mencipta lagu, membentuk irama, mendengar nada dari sumber bunyi atau alat musik. Cara mereka belajar menggunakan bantuan alat musik ini sangat mudah. Misalnya mau mengajarkan matematika untuk peserta didik yang mungkin kecenderungannya punya kemampuan musikal tinggi, biarkan mereka menghitung ada berapa gitar di kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gitar listrik ada berapa? Kalau gitar klasik ada berapa? Mereka sangat mudah karena anak dengan kecerdasan musik yang tinggi sudah identik dengan alat-alat. Lalu mereka juga akan mudah memahami suatu informasi jika sambil belajar, sambil diiringi lantunan musik. Best practice-nya adalah mereka perlu mengintegrasikan konsep dari suatu materi yang perlu mereka pahami dengan musik. Misalnya nih, ingin memahami suatu materi tapi dibuat dalam bentuk lagu. Saya pernah mencoba teknik seperti ini. Mengajarkan waktu itu saya di Jakarta mengajar di sebuah rumah singgah. Peserta didik kami itu banyak dari kalangan anjal dan gepeng ya, anak jalanan, gelandangan pengemis. Bahasa Inggris bagi mereka ini ilmu yang sangat mahal. Tapi saya membuat materi pelajaran waktu itu tentang warna. Nah, saya mengajarkan dengan metode lagu. Saya menerapkan kegiatan sehari-hari warna di sekitar mereka dalam bentuk lagu. Saya mengajarkannya seperti ini. Maaf ya suaranya kurang mendukung. Merah, red, hitam, black, biru, blue, kuning, yellow, coklat, brown, hijau, green, oranye, orange, ungu, purple, putih, white, grey untuk abu-abu, merah, red, hitam, black, yuk diulang. Nah, mudah sekali bagi mereka untuk memahaminya. Dan waktu itu saya tidak melakukan survei sih mana yang musikalnya tinggi, mana yang visual spesialnya tinggi, tapi ketika suatu materi disajikan dalam bentuk yang lebih nyaman didengar, kemampuan memperoleh informasi juga akan semakin maksimal. Nah, itu terkait dengan cara belajar. Lalu cara mengajarnya seperti apa? Bisa dibuat juga seperti gurunya bisa membuat pantun atau lagu seperti yang tadi saya contohkan. Kegiatan bermain parodi ya atau drama. Nah, ini mudah bagi orang dengan kecenderungan kecerdasan musik yang tinggi. Lalu tebak bunyi, tebak suara. Nah, bisa tuh jadi salah satu aktivitas mengajar. Bagi orang dengan kecerdasan musik yang tinggi, proyeksi ke depannya adalah menjadi komposer, penulis lagu ya, atau bisa juga penggubah lagu. Lalu musikus, karena mempunyai keunggulan di bidang bermain musik. Kemudian penyanyi ya, kecerdasan musik nggak harus selalu bisa main instrumen loh. Kemampuan suara yang baik juga bisa menjadi proyeksi bagi orang dengan kecerdasan, proyeksi pekerjaan atau profesi bagi orang dengan kecerdasan musikal yang tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal. Mereka ini mempunyai kepekaan dalam aktivitas mencerna dan merespon suasana hati orang lain. Jadi kepekaan sosialnya tinggi. Mereka juga unggul dalam kemampuan memimpin. Jadi kalau ada yang sering menjadi pimpinan organisasi, kemungkinan besar interpersonalnya tinggi. Pergaulnya oke. Kemampuan bernegosiasinya juga mumpuni. Apalagi orang ini sangat bisa produktif ketika dihadapkan pada aktivitas yang menuntut kerja kelompok atau teamwork. Cara belajar orang dengan
pakai orang ya, individu, maaf. Cara belajar individu dengan interpersonal, kecerdasan interpersonal yang tinggi, libatkan mereka dalam aktivitas debat. Dia mudah memahami informasi kalau dia dilibatkan dalam debat. Lalu aktivitas yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang atau kolaborasi. Best practice-nya adalah dengan kerja berkelompok. Nah, individu dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi ketika diminta untuk bekerja secara mandiri atau soliter, ini akan membuat mereka frustasi karena mereka sangat membutuhkan interaksi dengan banyak orang. Haus interaksi kurang lebih. Nah, cara mengajarnya gunakan metode diskusi atau debat. Sosiodrama juga bisa. Libatkan, kalau sosiodrama ini kan memperagakan suatu kejadian. Misalnya ingin menegur peserta didik terkait kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini bisa dituangkan dalam bentuk sosiodrama. Ada yang berperan sebagai anak murid yang buang sampah, ada yang berperan sebagai guru BK, ada yang berperan sebagai cleaning service, ada yang berperan sebagai murid lain. Nah, mereka ini diberikan peran masing-masing, lalu dimunculkan kesadarannya dengan metode sosiodrama itu. Apakah kamu suka kalau kamu membuang sampah di sembarang tempat? Ya, iya, saya kan tidak punya masalah. Tapi coba kita tanya cleaning service. Bagaimana perasaan kamu jika kamu melihat orang membuang sampah tidak pada tempat? Nah, ini mereka akan dibantu untuk memunculkan insight-nya masing-masing dengan berperan, dengan memerankan orang lain di luar dirinya. Ini salah satu contoh teknik sosiodrama. Sosiodrama ini juga termasuk teknik konseling kelompok ya, bisa digunakan. Lalu wawancara. Nah, karena memang perlu interaksi dengan banyak orang, cara mengajar dengan memberikan tugas wawancara ini sangat menyenangkan bagi mereka dengan interpersonal tinggi. Kemudian, potensi seseorang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi bisa menjadi pemimpin otomatis. Presiden, gubernur, kepala daerah, wali kota, dan seterusnya. Konselor, lalu politisi. Ya, politisi juga ya, lagi-lagi politisi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah intrapersonal. Ini ke dalam diri, kecerdasan untuk kepekaan untuk memahami perasaan sendiri, kepekaan untuk membedakan emosi, dan kepekaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Orang-orang dengan intrapersonal yang tinggi mempunyai keunggulan dalam aktivitas mengenali dirinya sendiri secara mendalam. Lalu ada intuitifnya juga selalu jalan ya. Lalu mereka bisa memotivasi dirinya sendiri secara mandiri. Karena motivasi ini ada namanya motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah bersumber dari orang lain. Misalnya seseorang yang tidak bisa mengendarai motor, ini dimotivasi oleh mungkin temannya, ayo kamu kalau bisa bawa motor sendiri, motor itu buat kamu. Nah, kan ada ini yang seperti itu. Motivasi ini dimunculkan dari orang di luar dirinya. Sedangkan motivasi intrinsik dimunculkan oleh dirinya sendiri. Misalnya, saya harus bisa mengendarai motor. Kalau saya tidak bisa mengendarai motor, saya akan kesulitan menuju kampus. Ayah saya sudah belikan saya motor, tinggal saya harus belajar mengendarainya. Dengan bisa mengendarai motor ke kampus akan menghemat waktu saya. Orang dengan individu dengan interpersonal tinggi bisa memotivasi dirinya sendiri. Lalu mereka juga sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup. Dan yang paling menonjol adalah mereka sangat senang beraktivitas sendiri. Bukan berarti mengasingkan diri ya, tapi individu dengan intrapersonal tinggi, mereka membutuhkan ruang, membutuhkan ketenangan untuk beraktivitas. Cara belajarnya, biarkan mereka mengekspresikan dirinya dengan aktivitas apapun. Mungkin dengan bernyanyi, mungkin dengan bikin puisi, dengan menulis buku, menulis lagu, biarkan mereka mengekspresikan diri. Kegiatan individual juga sangat cocok ya. Misalnya ada, kerjakan tugas halaman sekian, kerjakan masing-masing ya. Nah ini, individu dengan intrapersonal tinggi ini bisa sangat mudah fokus. Lalu, best practice-nya, mereka selalu mengintegrasikan materi itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memahami tugas ini, apa ya yang terjadi dalam hidup aku, dampaknya bagi hidup aku apa ya. Lalu cara mengajar. Karena memang individu dengan intrapersonal tinggi ini senang beraktivitas sendiri, bukan senang, lebih nyaman beraktivitas sendiri, berikan mereka tugas riset, tugas observasi, tugas yang harus membutuhkan kemampuan mengidentifikasi dan kemampuan mengedit. Ini aktivitas yang soliter, untuk mandiri. Proyeksinya,
Apa karena mereka senang beraktivitas mandiri lantas tidak punya potensi di masa yang akan datang? Mereka bisa beberapa individu dengan intrapersonal tinggi di kemudian hari mempunyai potensi menjadi perancang kebijakan. Contoh konstitusi ya, karena mereka ini kan membutuhkan analisa yang mendalam. Kalau mau menganalisa sesuatu kan butuh ketenangan. Mereka ini yang mungkin ada di dewan sana yang punya interpersonal tinggi, tapi ada juga yang mempunyai intrapersonal tinggi. Biasanya yang mempunyai intrapersonal tinggi ini yang mengambil posisi di penyusun anggaran undang-undang, perancang kebijakan undang-undang. Lalu proyeksi seorang dengan intrapersonal tinggi juga bisa menjadi terapis. Terapis kan perlu memahami dirinya dulu sebelum menterapi orang. Dan psikolog juga tentu ya. Psikolog tidak mungkin seorang psikolog menghealing orang di luar dirinya kalau dia sendiri tidak tuntas dengan masa lalu. Lalu yang kedelapan adalah kecerdasan natural. Natural ini berkaitan dengan alam. Kepekaan orang-orang dan individu dengan natural adalah mereka ini ahli membedakan anggota spesies dan mengenali spesies tertentu. Mereka juga peka dalam memetakan hubungan antar beberapa spesies. Keunggulan mereka adalah dalam aktivitas yang menuntut tugas yang menuntut meneliti gejala alam. Kemudian tugas yang membutuhkan kemampuan mengklasifikasi dan mengidentifikasi yang berkaitan dengan flora dan fauna, biologi ya, botani, hayat, nabati hewani, yang berkaitan dengan kecerdasan natural intelligence. Kalau mungkin ada nih yang punya peliharaan hewan tertentu, misalnya kucing, sampai dibawa tidur kucingnya, sampai dibikinkan rumah-rumahan, sampai dimandikan secara khusus, dibawa ke salon. Nah, mereka ini yang punya kecenderungan kecerdasan natural yang tinggi. Lalu cara belajarnya gimana? Mereka dengan kecerdasan natural tinggi ini sangat mudah jika diberikan ruang untuk mengamati sesuatu. Lalu aktivitas terbaik bagi mereka adalah outdoor. Mereka mungkin saja bisa beraktivitas indoor tapi tidak lama. Mereka lebih sering bekerja di outdoor. Karena bagi mereka ruang yang kecil ini adalah adalah penjara yang akan membatasi kemampuan mereka mengolah kemampuan berpikir. Tapi ketika mereka dibiarkan keluar ruangan, nah akan muncul semakin banyak inspirasi-inspirasi yang memudahkan mereka untuk memahami suatu informasi. Lalu best practice bagi individu dengan kecerdasan natural tinggi, mereka senantiasa berupaya mengintegrasikan materi yang mereka dapat dengan alam di sekitar. Misalnya nih, belajar berhitung lagi aja deh yang mudah. Belajar menghitung. Seseorang dengan kecerdasan naturalis tinggi, ini kalau diberikan tugas menghitung, dia akan mengambil ranting-ranting patah, kerikil-kerikil patah, atau mungkin menghitung anak ayam di sekitarnya. Kalau yang punya anak kecil mau diajar berhitung, dan mungkin kecerdasan naturalnya tinggi, kucing ada berapa ya? Kucing yang hitam ada berapa ya? Yang belang ada berapa ya? Nah, lalu cara mengajar yang terbaik adalah dengan eksperimen. Berikan mereka aktivitas eksperimen, karena dengan aktivitas eksperimen ini selain memberikan mereka ruang untuk melakukan terlibat secara langsung, eksperimen juga memberikan mereka ruang untuk menganalisa sesuatu utamanya yang berkaitan dengan alam. Nah, observasi juga boleh, dan riset alam. Kalau observasi kan sebatas aktivitas luar ya, tapi riset ini aktivitasnya lebih mendalam. Dan proyeksi bagi orang-orang dengan kecerdasan natural tinggi, mereka ini memiliki potensi yang sangat besar untuk diarahkan menjadi seorang dokter hewan, peneliti alam, kemudian aktivis lingkungan yang terjadi di Walhi, WWF, nah itu. Kecerdasan naturalnya sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah apa yang
Permisi, Ibu. Halo. Screen saya terkendala. Oh. Saya bergerak koordinatif. Yang terakhir ini adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini yang oleh Ivan Benedict disebut dengan kecerdasan spiritual. Spiritual quotient. Howard Gardner tidak mau menggunakan istilah spiritual, beliau lebih menggunakan istilah eksistensial. Kenapa eksistensial? Sudah disebut. Sampai di Kenapa menggunakan istilah eksistensial? Karena eksistensial ini lebih umum. Orang dengan individu dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi ini tidak hanya merujuk pada individu dengan agama tertentu. Mereka yang tidak beragama pun bisa memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi. Jadi Howard Gardner ini ya cukup open ya untuk yang seperti ini. Beliau tidak membatasi diri untuk keyakinan agama tertentu. Nah, individu dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi memiliki kepekaan dalam merenungi makna serta tujuan penciptaan alam semesta dan fisika. Mereka ini perenung yang unggul, senang memahami atau merenungi proses kejadian alam, kenapa Tuhan menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, atau bahkan Tuhan itu tidak perlu ada. Mereka inilah yang menjadi ciri bagi orang-orang dengan kecerdasan eksistensial. Mereka juga unggul dalam kemampuan refleksi yang mendalam. Mereka senang yoga, bagi yang beragama mereka senang beribadah, intuitifnya juga dalam, dan mereka punya pemahaman yang tinggi terhadap ajaran agama bagi yang beragama. Dan sensitif terhadap nilai dan tujuan hidup. Ini bagi yang tidak beragama. Nah, cara belajar orang dengan individu dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi, membaca dan menulis, boleh, merenung. Best practice-nya adalah biarkan mereka melakukan refleksi. Cara mengajar mereka adalah dengan memberikan quotes-quotes. Mereka senang nih quotes. Hari ini kita akan membahas quotes ini. If you can dream it, you can do it. Wah, saya tahu Bu tuh filosofinya apa. Lalu ayat suci juga ya, bedahlah ayat suci dengan orang-orang dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi, mereka jagonya. Berikan mereka juga tugas untuk mengekspresikan sesuatu yang mereka pikirkan, entah itu dalam bentuk gerakan tari atau mungkin dalam bentuk puisi. Mereka ini perlu diberikan sama halnya dengan ada kemiripan antara individu dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi dan kecerdasan intrapersonal tinggi. Tetapi perbedaannya adalah individu dengan kecerdasan intrapersonal tinggi senang lebih menyukai aktivitas yang soliter, sementara individu dengan kecerdasan eksistensial tinggi tetap terbuka untuk aktivitas umum, interaksi dengan umum, hanya saja mereka lebih memilih untuk merenungi sesuatu dan mempertimbangkan manfaatnya atau dampaknya kepada orang-orang di luar diri mereka. Jadi nggak egois gitu. Dan yang terakhir untuk proyeksinya, seseorang dengan kecerdasan eksistensial tinggi, potensinya sangat besar diarahkan untuk menjadi tokoh agama ya, pemuka agama, lalu filsuf, dan yang terakhir adalah penasihat. Penasihat dari setiap agama bisa. Penasihat khusus staf kenegaraan juga bisa. Penasihat di bidang pendidikan juga bisa. Penasihat untuk kebijakan-kebijakan yang lain juga bisa. Nah, ini dia tentang mengembangkan potensi
manfaat atau basic multiple intelligences untuk mengembangkan potensi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah referensi yang bisa Kanda dan Dinda baca untuk melengkapi sekiranya ada pembahasan dari saya atau pemaparan yang kurang tadi dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator jika sekiranya ada yang perlu didiskusi. Atau waktunya sudah habis mungkin? Oh, sudah habis ini ya. Masya Allah. Tak terasa. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Ibu Isna ini. Nggih. Halo. Ya. Saya baru lihat waktunya 5 menit lagi. Halo. Iya, saya dengar. Saya Ya. Saya dengar Putri. Oh, kok hang ya? ya halo. Ya. Silakan. Apakah suara saya jelas? Tempat musik. Alhamdulillah. Ya. Jauhi sedikit dari kipas angin. Oh gini ya. Halo. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bagus banget Bu materi, Masya Allah. Ada tadi kecerdasan terbagi menjadi 9 begitu kan ya, dan ada faktor-faktor pengaruhnya juga untuk menunjukkan begitu kan ya kecerdasan yang tadi itu. Ya, masuk ke sesi kedua sebenarnya sesi tadi Ibu Isna ini sudah mempersilakan untuk bertanya sejak awal pembahasan materi. Mungkin di sini Kanda yang ingin bertanya seputar multi intelligence, silakan open mic. Ya, ini ada pertanyaan Bu dari Aziz Hashim. Saya bisa membacakannya ya. Apakah seseorang bisa mempunyai lebih dari satu intelligence atau kemampuan, dan apakah Ibu pernah meriset orang tersebut? Bagaimana Bu? Aja ya. Enggak, langsung aja. Lebih dari satu tentu. Nggak ada yang punya satu aja. Tapi pada beberapa orang ada satu intelligence tertentu yang sangat kuat. Setiap orang berpotensi untuk memiliki kesembilannya, namun ada intelligence tertentu yang kecenderungannya lebih kuat. Saya pernah bukan riset formal sih, tapi riset kecil-kecilan saja. Bertemu dengan seseorang itu yang apa-apa serba dihitung, serba kalkulasi. Dari sini mau ke kampus itu dihitung dulu jaraknya. Berapa lama, berapa kilometer, berapa menit. Lalu dia pertimbangkan, kalau angkutan ini, kalau angkutan itu, kalau dengan kendaraan sendiri berapa lama. Ketika membuat janji dengan dia memperhitungkan
kamu harus sudah di sini sekian jam ya. Ini kan sangat logik sekali. Dan apa-apa yang saya sampaikan ke dia maupun orang lain sampaikan ke dia itu sangat sulit bagi dia untuk menerima informasi jika tidak bisa tidak masuk dalam daya nalarnya. Saya pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Namun kalau tadi kembali ke pertanyaannya, apakah seseorang mempunyai lebih dari satu intelligence? Ya tentu, tidak ada yang mempunyai satu aja. Bisa jadi juga hakim mungkin di saat yang bersamaan kuat atau unggul di kecerdasan naturalis karena punya hewan peliharaan di rumah, itu di antara kriterianya ya. Lalu juga bisa di saat yang bersamaan unggul di kecerdasan visual spasial, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator atau mungkin Aziz, Kanda atau Dinda Aziz ini ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Ini bagaimana Kanda? Ada. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya ada Kanda Mualimin. Ada yang ingin ditanyakan, Kanda? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini materi yang cukup menarik karena memang secara pribadi menurut saya ya, karena memang saya dulu awalnya pengen masuk psikologi juga, cuman karena nggak ada biaya dan itu kan prodi mahal setahu saya. Ini dari awal saya mendengarkan materi tentang ini, cuman saya yang masih ingin tahu itu gimana sih caranya mengenali kemampuan multiple intelligence anak kita misalnya. Karena kan kalau saya yang bukan dari background psikolog, tentu saya tidak punya instrumen atau alat ukur seperti yang digunakan oleh Hyundai. Nah ini, cuman ada nggak tips atau cara yang bisa saya gunakan karena saya memang bukan psikolog untuk mengetahui multiple intelligence dari anak saya itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu langsung saja ditanggapi. Oh ya. Oke, baik. Bakat ini adalah sesuatu yang sudah kita bawa setiap orang sudah punya itu. Hanya saja dalam perjalanan hidup ada yang mendapatkan akses untuk potensi tersebut diasah, ada yang tidak mendapatkan kesempatan. Nah, bagaimana jika sekiranya ada seorang anak kecil yang kita pengen tahu dia ini bakatnya apa, dia potensinya apa. Nah, di sini saya mau mengklarifikasi bahwa untuk seorang anak kecenderungan mereka terhadap sesuatu itu masih berubah-ubah sampai akhirnya mereka di usia kurang lebih 13 tahun, 13-15 tahun lah. Nah, itu sudah setara dengan usia remaja awal atau anak akhir, di mana mereka sudah masuk SMP, dan ketika di SMP kemampuan mereka untuk berpikir ini semakin dituntut. Ya, tingkat kesulitan dalam materi-materi pelajaran yang mereka dapatkan nanti di SMP ini tentu lebih tinggi dibanding ketika mereka berada di sekolah dasar. Nah, saat masih di sekolah dasar atau mungkin prasekolah, PAUD dan TK, berikan mereka kegiatan sebanyak-banyak. Stimulasi dengan aktivitas apa saja? Ya, stimulasi dengan kegiatan musikal misalnya, dengan kegiatan olah tubuh misalnya, dengan kegiatan menggambar misalnya. Ini adalah proses discovery. Proses menemukan. Orang tua perlu melakukan ini selain berusaha memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplor bakatnya apa. Di sini juga dituntut kejelian orang tua untuk menemukan kira-kira anak ini kecenderungannya di potensi yang mana atau di kecerdasan yang mana. Ada anak tertentu yang kecerdasan, kalau mungkin Kanda atau Dinda pernah membaca tentang Joey Alexander, pianis terkenal, 12 tahun itu, usia 12 tahun itu sangat muda ya, tapi dia sudah konser di luar negeri kesana kemari. Di Indonesia sendiri
9 tahun kalau saya tidak salah itu dia sudah punya konser solo konser. Nah, Joy Alexander ini oleh orang tuanya memang difasilitasi kegiatan musikal. Selain dikursuskan, minta datang ke rumah, orang tua juga mengadakan fasilitas piano bagi dia. Nah, ini salah satu cara orang tua untuk mendiscover potensi apa yang kira-kira ada pada anak. Ya kalau anak nggak distimulasi, nggak diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas tertentu, gimana kita mau tahu anak ini punya potensi di bidang apa. Jadi berikan dulu aktivitasnya, libatkan dalam aktivitas apapun, atau stimulasi mereka, lalu di saat yang bersamaan, kejelian orang tua untuk melakukan discovery, ini juga dituntut. Tapi untuk konsistensinya, nanti ini umumnya akan konsisten di atas usia 13 atau 15 tahun. Menunggu sampai usia SMP. Jadi seperti itu. Nanti yang sudah, yang firm, yang tetap. Oh ya, satu lagi tentang psikologi ya. Psikologi sebenarnya bukan jurusan yang termasuk mahal sih, meskipun termasuk jurusan kesehatan mental lebih tepatnya, tapi tidak semahal kuliah kedokteran, bahkan kuliah farmasi, analis kesehatan itu jauh lebih mahal biaya kuliahnya dibanding kuliah psikologi. Psikologi di Indonesia termasuk rumpun ilmu sosial kok. Biaya kuliahnya juga termasuk hampir sama dengan rumpun ilmu sosial yang lain. Ayo, psikologi. Ya, baik. Saya akan ngomong psikologi. Oh ya, bagaimana Kanda Mualimin? Iya, makasih. Makasih. Iya. Makasih. Iya, terima kasih. Ada lagi nih, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, nggih. Baik, saya bacakan dari Kanda Hamzah Falah. Apakah benar dan mutlak seseorang yang ahli dalam seni lukis, musik mempunyai kemampuan menghitung yang lemah? Ya, monggo silakan Ibu. Tidak ada rumus mutlak seperti itu ya, Kanda atau Dinda Hamzah Falah. Tidak ada rumus mutlak seperti itu. Adik saya, kami 9 bersaudara, yang terakhir itu meninggal. Adik saya yang kelima, kuliahnya itu jurusan matematika, sains, kan ada matematika pendidikan ya. Dia matematika sains, sekarang jadi pengusaha, tapi dia punya keunggulan itu di bidang musik. Kecerdasan musiknya juga tinggi. Dari kami 9 bersaudara, saya yang kedua, adik saya yang ketiga, serta adik saya yang kelima ini pernah berada pada masa di mana kami mendapatkan akses untuk menggunakan atau melatih diri menggunakan alat musik. Hanya saja saya sudah tidak melanjutkan ya, saya dulu hanya sampai jenjang SMP. Adik saya yang ketiga ini sampai sekarang masih, tapi karena kesibukannya di bidang kerjaannya, jadi musik itu tidak diasah kembali. Nah, adik saya yang kelima ini, qadarullah, dari segi penghasilan, karena dia adalah wirausaha, jadi dia sendiri yang menggaji dirinya, penghasilannya juga termasuk di atas rata-rata seusianya, dia kembali yang mengasah kemampuan musiknya. Jadi di saat yang bersamaan, pekerjaannya ini menuntut dia memaksimalkan kemampuan berpikir logikanya, tapi di sisi lain ketika dia merasa mumet dengan pekerjaannya, dia kembali pada hobinya. Dia menekuni kegiatan musik, dan dia sudah banyak mendokumentasikan kegiatan bermusiknya sendiri. Jadi tidak ada rumus mutlak seperti itu. Justru yang ada bisa kebalikannya. Kinestetik tinggi, bukan kebalikan, malah saling mendukung, malah kinestetik tinggi bisa saja interpersonalnya juga tinggi. Jadi matematika tidak berarti ahli seni lukis kemampuan menghitungnya lemah, tidak pernah ada yang seperti itu. Mungkin ada pada beberapa individu, tapi tidak ada dalam rumus dalam penelitiannya Mr. Gatot. Dari saya cukup.
persilakan Hamzah Falah dengan jawaban dari Ibu Ismail ini. Ya, jelas. Alhamdulillah. Sepertinya masih bisa satu pertanyaan lagi ya. Apa ada yang ingin bertanya? Langsung open mic saja. Itu kayaknya tadi ada di atas Arif Bayu. Itu kah atau Boleh. Oh. bakat atau proses belajar? Bapak. Oh ya, dari Arif Bayu ini ya. Ngapain? Izin bertanya Bunda. Dari semua kemampuan intelijensi yang ada tadi, bakat atau proses belajarkah yang paling efektif untuk pengembangan diri? Langsung ya. Kanda atau Ini Dinda, silakan. Kanda atau Dinda Arif Bayu ini ada dua sebenarnya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu tentu dari kesiapan mental ya, readiness, kemudian kemampuan mengulang, exercise, kemudian motivasi, kemudian kondisi atau kapasitas intelektual, lalu memori, lalu kemampuan memproses informasi, itu internal. Lalu faktor eksternal adalah dari di luar diri kita, terkait dengan fasilitas belajar, terkait dengan lingkungan, materi ajar, metode ajar, itu juga mempengaruhi. Jadi tidak bisa satu faktor saja. Bakat memegang peranan penting, tapi sebuah bakat pada seseorang, sebuah potensi pada seseorang tidak akan bisa maksimal jika tidak diasah, jika tidak mendapatkan sentuhan dari faktor eksternalnya pula. Jadi misalnya saya punya bakat di bidang apa ya belum bakat di bidang kinestetik. Saya punya bakat di bidang kinestetik, tapi karena lingkungan saya tidak mendukung, saya jauh dari tempat yang mendukung aktivitas atau latihan, misalnya seni tari, seni gerak. Gimana saya mau mengembangkan potensi saya di bidang kinestetik ini? Apalagi jika terkendala komunikasi. Wifi juga nggak ada. Tentu saya membutuhkan bantuan dari luar diri saya, bantuan eksternal itu. Jadi tidak hanya potensi aja ya, dia perlu dipengaruhi oleh faktor di luar potensi itu sendiri. Potensi ini adalah faktor internal, sedangkan tadi seperti sarana dan orang-orang lain itu adalah faktor eksternal. Ya, terima kasih Bunda. Bunda. Oke, terima kasih Saudara Bayu atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, gitu. Allah sudah memberi potensi yang begitu mumpuni begitu kan ya. Tinggal kita bagaimana lagi untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Ibu Isna ini ada closing statement sebelum kita tutup acara ini. Oke. Menyambung dari moderator tadi ya, semuanya ini dari Allah. Tugas kita dalam mensyukuri dan memaksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah. Pun kalau ada potensi yang dimiliki oleh orang lain tidak kita miliki, jangan menganggap bahwa itu adalah kendala. Setiap kita punya keunggulan masing-masing. Ada istilahnya individual differences, perbedaan individual. Potensi yang dimiliki oleh orang lain belum tentu akan bekerja sama baiknya jika potensi itu juga berada pada diri kita. Misalnya ada orang dengan potensi kemampuan bahasanya yang sangat tinggi, tapi tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, sementara kita juga berada pada potensi yang sama, tapi kemampuan kita, fasilitas kita mendukung, tentu kita harus memaksimalkan itu. Dengan memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah adalah salah satu bentuk mensyukuri ciptaan Allah. Lalu tadi sedikit lupa saya sampaikan terkait dengan teori multiple intelligences ini, 9 jenis kecerdasan. Gartner sendiri tetap mengkritisi teorinya, dan beliau mengatakan bahwa saya masih akan terus mencari jenis kecerdasan yang lain
karena masih banyak sekali potensi lain dari manusia yang belum tereksplor. Contoh, misalnya seseorang yang punya sense of humor yang tinggi. Apakah itu bisa digolongkan dalam kecerdasan humoris? Atau seseorang dengan daya cita rasa yang bagus sekali. Misalnya seperti chef ya. Apakah itu bisa digolongkan dalam kecerdasan kuliner? Nah, itu kita belum tahu. Jadi Gardner sendiri masih mengkritisi teorinya. Tidak ada yang sempurna, termasuk Gardner sendiri mengetahui bahwa teorinya belum sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tugas kita dalam mensyukuri. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Isnaini Maharni yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sangat menarik begitu. Terima kasih juga untuk panitia dan para peserta atas partisipasinya. Mari kita tutup forum ini dengan bacaan istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa barakatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Fitri Amelia sebagai moderator di forum pagi hari ini. Minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, karena segala kesalahan dari saya, itu segala kesalahan terbagi dari saya, dan ya seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke instruktur. Salam kenal tuh katanya. Masya Allah. Iya, terima kasih. Ya, semua. Undur dulu. Iya, Bu. Kekurangan hari ini. Ya, oke. Terima kasih ya. Itu saudari moderator dapat salam kenal dari Saiful Khairi itu ya. Ya, oke. Baik teman-teman semua, peserta Baitul Arqam Dasar TWPM Kalimantan Tengah Angkatan Pertama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya materi kita di materi yang ketiga yang tadi sudah dipandu oleh moderator kita, salah satu kader terbaik ya IMM Kota Palangkaraya kalau nggak salah. Dan selanjutnya teman-teman semua saya minta ya teman-teman tetap stay, tidak keluar dari Zoom ini, karena insya Allah narasumber kita sudah siap untuk materi yang keempat. Namun kita harus menunggu moderator dulu ya. Oke. Ya, oke, silahkan Fitri, terima kasih ya sudah membersamai kami di sini. Oke, moderator sudah join. Ada Mbak Titi Widya. Gimana Titi, suara saya jelas ya? Cek. Titi, suara saya jelas terdengar di situ? Jelas. Oke.